Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai proses pengendalian mikroorganisme dalam bahan pangan susu. Dengan saya sendiri atas nama Shima Stambuk A251-18071. Selanjutnya, mikroba yang terkandung dalam susu. Yang pertama ada Staphylococcus aureus, merupakan salah satu bakteri penyebab keracunan setelah minum susu. Di beberapa negara Eropa seperti Norwegia, Staphylococcus aureus merupakan salah satu bakteri penyebab keracunan setelah minum susu, menurut Jorgensen tahun 2005. Sumber-sumber Staphylococcus aureus terdapat di sekitar kita, yaitu bagian permukaan kulit, mukosa mulut, hidung, dan kulit kepala. Pemeriksaan bakteri Staphylococcus aureus dapat menggunakan metode isolasi, dilanjutkan uji koagulutinasi plasma kelinci atau AOAC. Kemudian yang kedua, Salmonella sp. Salmonella sp merupakan bakteri berbahaya yang dikeluarkan dari saluran pencernaan hewan dan manusia bersama dengan feses. Salmonella enteritidis merupakan salah satu serotipe yang sering mengkontaminasi susu di samping Salmonella typhimurium. Salah satu metode untuk pemeriksaan Salmonella sp adalah menggunakan metode AOAC atau metode isolasi dilanjutkan uji koagulutinasi plasma kelinci. Kemudian yang ketiga ada Escherichia coli. Escherichia coli merupakan bakteri berbahaya karena dapat menyebabkan diare. Salah satu syarat E. coli dalam SNI 01-36366-2000 harus negatif. Pemeriksaan E. coli dapat menggunakan metode AOAC atau metode isolasi dilanjutkan uji koagulutinasi plasma kelinci. Sedangkan untuk strain E. coli O157.2H7 mengikuti Robertel al. Selanjutnya, bakteri pencemar. Bakteri pencemar dalam susu dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama ada bakteri pembusuk seperti Micrococcus sp, Pseudomonas sp, dan Bacillus sp. Ketiga bakteri akan menguraikan protein menjadi asam amino dan merombak lemak dengan enzim lipase sehingga susu menjadi asam dan berlendir. Beberapa Bacillus sp yang mencemari susu antara lain adalah B. cereus, B. subtilis, dan B. licheniformis. Kemudian yang kedua ada bakteri patogen seperti Staphylococcus aureus, Salmonella sp, dan Escherichia coli. Bakteri pencemar E. coli O157.2H7 termasuk kelompok enterhemoragik E. coli atau EHC pada manusia yang menyebabkan terjadinya hemorrhagic colitis atau HC, hemocolitis uremic syndrome atau HUAS, dan trombotopenia purpura atau TPP. Infeksi E. coli O157.H7 pada manusia terjadi karena minum susu yang terkontaminasi feses sapi dari lingkungan.
Kasus keracunan setelah minum susu juga disebabkan oleh C. jejuni. Kasus tersebut terjadi pada anak sekolah, terutama pada saat melakukan kunjungan ke peternakan. Susu yang terkontaminasi kotoran unggas berpotensi menimbulkan terjadinya foodborne disease oleh C. jejuni. Kemudian Bacillus sp, kelompok Bacillus sp yang sering menjadi penyebab keracunan setelah minum susu adalah B. cereus, CDC 2002. Kontaminasi B. cereus dengan jumlah 104 CFU per ml berpotensi menghasilkan toksin sehingga menimbulkan gejala seperti mual dan muntah. Gejala keracunan B. cereus dalam susu mencuat pada tahun 1988 sampai 1989. Gejala muncul 0,50 sampai 1 jam setelah minum susu. Selanjutnya, langkah pengendalian mikroba atau bakteri. Mencegah keracunan setelah minum susu dapat dilakukan dengan memperbaiki proses penerimaan bahan baku atau susu segar, penanganan, pemrosesan, dan penyimpanan. Kontaminasi pada susu dapat dikurangi antara lain dengan menjaga kesehatan ternak, higienis susu, dan pasteurisasi. Penerimaan bahan baku harus memenuhi standar SNI susu segar. Selama penanganan, susu ditempatkan pada suhu dingin dalam milk cup tertutup sehingga terhindar dari kontaminasi lingkungan. Atau dengan pengendalian dengan proses seperti di bawah ini. Yang pertama ada pasteurisasi. Pasteurisasi merupakan salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk mematikan bakteri patogen. Namun melalui pasteurisasi, bakteri yang berspora masih tahan hidup sehingga susu pasteurisasi hanya memiliki masa kadaluarsa sekitar 1 minggu. Kemudian yang kedua ada ultra high temperature atau UHT. Susu yang melalui proses UHT akan memiliki masa kadaluarsa yang lebih panjang dibanding dengan susu pasteurisasi. Susu dengan proses UHT akan steril karena bakteri pembusuk, patogen, dan berspora akan mati, sehingga susu aman dikonsumsi. Kemudian yang ketiga ada penggunaan bakteriosin. Bakteriosin merupakan antimikroba yang digunakan untuk menonaktifkan mikroba. Pengendalian bakteri patogen dapat dilakukan dengan kombinasi antara bakteriosin yang dihasilkan bakteri asam laktat dan suhu tinggi. Cara ini sudah diterapkan pada industri keju di Spanyol. Nisin dan bakteriosin merupakan mikroba yang dihasilkan oleh Lactococcus lactis sub lactis yang dapat menekan B. cereus dalam susu. Nisin merupakan antimikroba alami yang sudah lama digunakan untuk mengendalikan bakteri pembusuk dalam proses pasteurisasi susu sehingga sel vegetatif dan spora B. cereus tidak aktif. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, pencucian dengan neutral electrolyte water atau dengan singkatan NIW. Pencucian peralatan yang digunakan dalam proses pasteurisasi dapat menggunakan neutral electrolyte water atau NIEW. Efektivitas NIEW sama dengan sodium hipchloride atau NaOCl, dan metode ini efektif untuk menonaktifkan E. coli, L. monotenes, Pseudomonas aeruginosa, dan S. aureus. Peralatan yang terbuat dari baja tahan karat yang digunakan selama proses pasteurisasi bila tidak segera dicuci akan berpotensi terbentuknya biofilm atau koloni bakteri yang terbentuk seperti lender sehingga akan lebih tahan terhadap proses pencucian biasa.
Kemudian selanjutnya terima kasih. Itulah presentasi saya mengenai materi proses pengendalian mikroba pada susu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.